mesin kopi dan alat penggiling kopi. Kalibrasi mesin kopi adalah proses menyesuaikan ataupun menentukan bahwa mesin kopi dan alat penggiling kopi tersebut bekerja sesuai dengan standar ataupun ketetapannya. Nah, adapun tujuan dari kalibrasi tersebut adalah untuk mencapai ketelusuran pengukuran sehingga mencapai pada standar yang lebih tinggi ataupun lebih teliti. Nah, kenapa sih diperlukan kalibrasi mesin? Yang pertama untuk menjaga kopi agar tetap konsisten dengan rasanya. Bagaimana sih rasa kopi agar tetap konsisten? Yaitu dengan melakukan kalibrasi mesin setiap harinya. Jika mesin tidak dikalibrasi, ya bagaimana dengan rasa kopi yang nanti akan dihasilkan? Nah, kemudian yang kedua, menjaga kerusakan mesin. Jadi, jika mesin tersebut tidak dikalibrasi, maka akan cepat rusak jika dibandingkan dengan mesin yang terus dipakai setiap hari dengan melakukan kalibrasi. Nah, untuk yang ketiga, hasil yang maksimal dari rasa kopi tersebut gitu. Jadi setelah adanya kalibrasi mesin, otomatis hasil ekstraksi dari kopi tersebut akan menimbulkan rasa balance ataupun seimbang, ada rasa pahit, rasa asam, dan rasa manis. Nah, dengan adanya kalibrasi yang dilakukan secara berkala, yaitu dapat meningkatkan intensitas rasa serta aroma khas dan tidak akan memberikan dampak buruk pada karakter kopi yang akan disajikan nantinya. Nah, untuk hal tadi sudah dijelaskan kalibrasian mesin kopi. Nah, kemudian ada kalibrasian alat penggiling kopi. Nah, yang dimaksud dengan kalibrasi alat penggiling kopi ataupun kalibrasi grinder adalah proses menyetel ulang mesin penggiling kopi agar hasil ukuran penggilingan kopi itu sesuai dengan metode penyeduhannya. Bisa dilihat ada beberapa grind size. Yang pertama ada extra coarse, yang kedua coarse, yang ketiga medium coarse, yang keempat medium, yang kelima medium fine, dan yang keenam fine, dan yang ketujuh extra fine. Jadi bisa dijelaskan satu persatu ya. Nah, dan extra coarse ini adalah grind size yang ukurannya sangat kasar, teksturnya juga seperti kerikil kecil, dan bisa untuk menyeduh cold brew. Nah, untuk coarse ini adalah ukuran kasar, teksturnya itu seperti garam yang kasar, bisa untuk menyeduh kopi French press. Kemudian ada dari medium coarse ini merupakan sedang kasar, yang teksturnya itu seperti pasir yang kasar. Kemudian ada medium ini yaitu sedang, teksturnya seperti gula pasir. Nah, bisa digunakan untuk menyeduh V60 sama espresso. Kemudian ada medium fine. Jenis dari medium fine ini sangat sedikit halus, jadi seperti gula pasir yang dihaluskan. Contohnya bisa dilakukan untuk aeropress. Nah, kemudian ada green size fine ini halus, jadi bisa digunakan untuk menyeduh espresso. Dan juga barista pada umumnya menggunakan green size ini sebagai tolak ukur gitu dalam mengkalibrasi kopi, sehingga kopi yang dihasilkan itu halus dan menghasilkan espresso yang baik juga. Nah, ada extra fine ini biasanya dilakukan untuk menyeduh kopi Turki, tapi biasanya dan juga pada umumnya kopi Turki ini tidak biasa digunakan gitu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Cukup ya. Kita lanjut. Nah, setelah tadi kalibrasi mesin atau penggiling kopi, sekarang ada produk yang dihasilkan dari kalibrasian mesin dan alat penggiling kopi. Nah, untuk produk mesin kopi ini sendiri ada beberapa gambar ya teman-teman, dimulai dari espresso, americano, cafe latte, cappuccino, dan macchiato. Oke. Teman-teman pasti maksudnya tahulah espresso ya, kayak gini. Espresso itu adalah inti dari semua minuman kopi. Nah, jadi dipakai sebagai espresso base dari segala minuman kopi. Nah, espresso adalah hasil ekstraksi mesin kopi yang memiliki cairan 30 ml cairan kopi dalam 1 cup. Kemudian ada americano. Oh iya, espresso itu jika mesin kopi tidak dikalibrasi, maka espresso yang dihasilkan dari mesin kopi itu akan terlihat baik buruknya di espresso
espresso. Kemudian ada minuman americano. Americano ini adalah perpaduan antara espresso dengan boil water ataupun hot water. Jadi americano terdapat dua bagian, ada americano hot dan americano ice. Nah, teman-teman mungkin sering menjumpai juga ya di kafe-kafe mengenai menu-menu yang ada di sini. Nah, kemudian ada cafe latte dan cappuccino. Cafe latte dan cappuccino ini merupakan persamaan gitu dari espresso base juga. Nah, apa sih yang membedakan antara cafe latte dengan cappuccino? Nah, cafe latte dan cappuccino sama-sama menggunakan espresso base. Akan tetapi perbedaannya di dalam steam susu. Kalau latte itu dengan steam yang sedang, sedangkan cappuccino dengan steam yang tebal. Bisa dilihat juga teman-teman antara perbedaan cafe latte sama cappuccino di atasnya. Kemudian macchiato. Macchiato ini bisa dijumpai di kafe-kafe dengan menu cappuccino ice. Nah, cappuccino ice ini merupakan espresso base dengan susu. Kenapa sih susunya ada di steam? Karena emang kalau cappuccino ice itu susunya di shake bukan di steam. Yang selanjutnya akan menghasilkan bubuk kopi yang konsisten terus halus juga. Nah, berbeda dengan blend. Blend ini merupakan hasil bubuk kopi yang tidak konsisten, baik itu dari jadi ini tidak konsisten itu ada halusnya, ada kasarnya juga. Nah, kopi yang seperti espresso dengan kopi maksimal, teman-teman bisa memilih untuk menggunakan mesin bor. Akan tetapi jika teman-teman menggunakan alat penggiling dari blend, maka teman-teman akan menggunakan penyeduhan seperti kopi tubruk dan Vietnam Drink. Sampai di sini apakah ada yang